malu soalnya kalau kalah soalnya malu kan. Jadi harus menang. Pertimbangannya apa sih akhirnya lo mau turun? Pertimbangannya apa ya? Ya pengen tahu aja kapasitas gue kalau ribut di atas ring itu seberapa parah sih. Kalau aduan kalau sosial media kan kalian udah ngerti lah. Tapi kan kalau ini kan tinju beneran bukan bohongan. Jadi dipukul beneran. Jadi pengen tahu aja seberapa bisa menahan emosi gitu saat bertanding. Nyai melihat lawannya seperti apa, Nyai? Kalau Dina tuh sebenarnya lawannya kurang sepadan sih. Iya. Ya tapi nggak apa-apa. Ini contoh aja gitu. Siapa tahu nanti setelah ini kalau ada lagi yang mau ribut ya boleh. Ya diri. Ya. Nyai takut ada takut bonyok-bonyok gak sih, Nyai? Bonyok udah resiko lah namanya berantem beneran kan. Cuman kan ini pakai glove kan. Ya pakai glove juga lumayan apeng-apeng juga apalagi hidung operasi kan. Dinar juga hidung operasi. Jadi ya udah siapa duluan aja yang penyok. Ya di asuransi juga nggak sih wajar? Badan aku dari dulu biasa. Bagian apa aja? Yang paling mahal tuh bokong. Nah itu terpikir nggak sih nanti wajar seperti tadi kayak bilang kan bukan kekhawatiran Kan di Halloween Sports Show udah disiapin dokter kecantikan. Kan tadi dengar sendiri. Jadi kalau ada hidungnya yang pengok atau berdarah ya pasti udah ada yang urusin. nanti nggak khawatir untuk Malah kalau ini kan berantemnya fair. Kalau pingsan ya nggak ada yang melakukan polisi juga ya udah terima resiko aja di atas ring. Tapi naikin di berat berapa sih? Ada naikin atau turun berat badan nggak? Hampir sama Dinar. Cuma Dinar pendek kan. tadi dia bilang kan katanya sebenarnya lawannya tidak sepadan sama kamu sebenarnya siapa yang paling sepadan Karena Dinar bukan fighter. Dia latihan tinju aja lompat-lompat udah kayak kanguru kan. Jadi dia mau nonjok udah tonjok duluan. Tapi yang apa dia termasuk yang berani juga sih. yang sepadan siapa sih yang penting Dan kalau gue sih pengennya bertanding ya ini bukan pakai emosi. Maksudnya kayak cuma pengen lihat aja siapa yang lebih bagus gitu tonjokannya. Pengennya karena yang lagi sering banget latihan olahraga Wulan Guritno sih. Kayaknya dia keker gitu. Jadi kayak pengen tahu aja gitu kalau nonjok dia keras kan. akan ada rencana mungkin di depan nextnya Gak tahu. Kayak kalau dia mau ya kayak kalau misalnya pernah ada nazar tersendiri kan Nazar ini. Gak ada. Ini hiburan supaya kalian juga bisa terhibur biar nggak boring. Kan udah nggak ada gosip-gosip yang menarik, udah nggak ada kan belakangan ini kan. Ya siapa tahu dengan adanya pertandingan tinju ini bisa memberikan warna baru di pertelevisian Indonesia atau di sosial media atau dimanapun itu dan bisa membangkitkan lagi gairah petinju profesional supaya tinju ini harus selalu ada di Indonesia gitu. Kasihan para petinju ini kayaknya kok jadi kayak terlupakan gitu. khawatir nggak sih khawatir nggak sih kalau misalkan kedepannya ini dengan adanya pertandingan ini justru orang yang banyak mana kan jadi dendam Ya nggak boleh dong. Di sini kan udah dijelaskan yang namanya diri ya habis diri, nggak boleh ada dendam. Kalau tinju, jadi karena gue belakangan ini latihan tinju terus, ternyata boxing itu kalau kita pakai emosi, pukulan kita tuh meleset malah gitu. Jadi harus benar-benar fokus, nggak bisa emosi. Makanya kalau ada yang emosi mau lawan gua, mendingan redamin dulu emosinya. Kalau udah siap, baru kita tanding diri. Gua aja ngomongnya udah gini-gini kan. Berarti cuma lawan Dinar ini cuma ajang pemanasannya ya? Pemanasan aja sih. Nyai, Tapi nggak tahu ya, Dinarnya mungkin beneran gue nggak tahu. Nyai kan bukan hanya sekedar pemain tapi juga salah satu pemegang saham juga di Halloween. Iya. Nyai ikut terlibat gak sih menentukan pemain-pemainnya? Enggak, gue terserah aja. Mau siapapun yang mau lawan gue terserah aja. Enggak, Kak Fitri ini yang paling dekat sama Nyai. Melihatnya gimana Kak Fitri ini? Gimana ketika dia bilang, aku mau tanding nih gitu, mau tinju. Sebetulnya benar kata Niki tadi, Niki kan sudah bilang ke semua orang bahwa mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin mencoba nyali Niki seperti Dinar tadi kan jangan kebanyakan maaf ya, jangan kegedean bacot, dia nggak tahu bacot Niki itu nggak ada apa-apanya, nyali dia lebih gede daripada bacotnya. Jadi buat kalian yang kesal sama Niki, ini ajang bagus banget untuk kalian amati, perhatikan bagaimana kekuatan dan kemampuan Niki di dalam bertarung. Jadi bagus
Ini terima kasih sama Hollywood karena mungkin banyak juga di luar sana, terutama seteru-seterunya Niki yang gemes sama Niki, kalian aman. Mungkin ada rasa khawatir nggak sih sebagai seorang kakak yang memang dekat dengan kakaknya? Oh enggak, aku selalu bilang ke kalian semua, apapun yang Niki lakukan, saya akan ada di belakangnya. Nggak perlu khawatir karena saya tahu kemampuan dia di mana. Nyai ngomong gak sih ke Loli, Nyai kalau mau tinju ngiyakinin Loli gimana? Gimana dia Dia tahu responnya? mimpinya kuat. Orang lawan organisasi aja gue sendirian, ngelawan Dinar sepele. Jadi nggak ada kekhawatiran ya Loli ya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang gede bacot kayaknya nggak juga sih. Kalau pacar apa pasangan? Oh pacar tuh harusnya dia mau ikut ke Indonesia, mau lihat gitu. Tapi karena dia ada lomba MotoGP lagi di negara lain, jadi dia nggak bisa ikut. Ini juga kan hal-hal seperti akan jadi ada Ya. Niki sendiri akan menjadikan ini sebagai ajang profesional untuk Niki. Nanti ada lawan Ini kan sebenarnya sehat ya untuk jasmani, rohani juga gitu, supaya bisa terkontrol emosinya gitu kan. Ya pengennya sih nanti kalau misalkan Niki menang gitu kan, nextnya mau ditandingin sama siapa aja boleh banget. akan menjadi atlet. Enggak lah, udah pengusaha aja udah benar. Kalau pengusaha kan nggak usah syuting, duit udah ngalir aja gitu. Nah Niki, kalau baiknya Sama DP katanya dibatalkan. Partai sama DP harus. Kalau itu kan tadi udah dijawab. Tapi maksudnya Tapi tadi itu udah dijawab. udah ada komunikasi sama DP belum sih? Sebelumnya emang Niki kalau komunikasi. Nggak ada, pokoknya tadi kan udah dijawab. Kenapa bukannya menolak, tapi dia harus meredam dulu emosinya. Takutnya kalau pertandingan tinju ini kita nggak pernah tahu. Mungkin aja nanti pukulan gua kenceng, dia pingsan atau dia mati, kan gua nggak mau ambil resiko. Karena bener deh, gua pertama kali latihan emosi, itu gua nonjoknya tuh nggak karu-karuan gitu. Gua nonjokin apa aja sampai akhirnya stamina gua turun dan akhirnya gua lelah gitu. Oh ternyata pas setelah gua dalami tentang tinju ini, oh tinju tuh nggak boleh begitu. Lebih kayak lo gerakan lo harus cepat, peraturan napas, stamina-nya harus bagus, konsentrasinya harus penuh gitu kan. Terus kalau misalkan lawannya mau maju lo harus ngapain gitu. Nah kalau dia itu kan basicnya nggak ada gitu. Gue takutnya kalau dia emosi lawan gue, ya gue santai, gue tonjok sekali mati, ya siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Jadi Nggak ada yang nolak, nggak ada yang jadi, nolak. aku bantu yang ngomong sedikit meluruskan. Karena sepengetahuan aku Niki berseteru dengan siapapun dia tidak pernah pakai emosi. Apa yang dia ucapkan setelah itu dia lupa. Jadi beda dengan lawan-lawan yang misalnya ingin beradu tinju sama Niki, ya benar apa yang Niki katakan. Karena ini hiburan juga, selain olahraga, emosinya harus diredam dulu. Karena saya jamin 100% kalau Niki orangnya tidak pernah dendam, tidak pernah membawa perseteruan di luar apa yang jadi urusannya itu panjang. Tapi hanya di mulut dan tidak saja. Iya. Nyai ngeyakinin pacar gimana sih pas awal-awal Nyai Pacar minta aja sampai izin? posting kan pas lagi latihan tinju kan. Ya, dia awalnya agak worry tapi pas sudah tahu ya dia ngasih semangat sih. Niki ketemu di mana sih sama pacar gitu? Sama pacar ketemu di mana? Ketemu di Portugal. Tahu kenal, Enggak, awalnya biasalah dari masuk-masakan dulu gitu, dikenalin sama teman, terus dia DM, terus 2 minggu kemudian baru aku balas, terus kita tukar nomor handphone, terus akhirnya keep contact terus akhirnya dia ngundang sama MotoGP-nya juga ngundang ke Portugal, akhirnya datang, kenal, ternyata cocok, misi-visinya hampir sama, terus dia juga bukan yang punya pasangan, dia sudah juga gitu kan, dan orangnya juga motivasinya bagus banget, terus semangatnya juga luar biasa ya karena dia atlet juga kan dulunya, jadi ya dia tahu lah apa yang aku kerjain di Jakarta ini. Tapi sebelumnya tahu kalau dia pembalap? Akhirnya googling gitu. Ternyata dia dulu pembalap MotoGP, teman-temanan sama Valentino Rossi. Anak-anak sudah diberikan? Sudah, karena sering video call. Iya, dan dia ternyata family man banget, maksudnya dia sama anak kecil suka gitu, jadi kayak Aska udah ngobrol di video call, Kak Fitri juga udah dikenalin, terus sama Loli juga udah, sama yang kecil kadang-kadang suka ngomong main-main, udah. Loli sendiri sudah setuju karena dia sudah besar. Kalau Loli sih sebenarnya apa yang buat miminya happy aja lah, yang nggak nyakitin miminya lagi, dia udah happy. Ada yang dibawa ke arah pernikahan nggak sih? Mungkin Di bawah. kemana? Ada obrolan serius gak sih? Tapi ini biasanya nih yang lebih vokal kalau soal untuk pasangan hidupnya Nyai. Akhirnya aku bisa merestui
dia yang mampu melindungi Niki tidak hanya di dunia nyata tetapi di dunia maya. Kalau kalian lihat, begitu ada orang yang membuli Niki di dunia maya, dia pasang badan. Itu buat aku empat jempol kaki, jempol tangan. Aku sudah bilang sama John, dia mencintai seorang public figure, tentu menjadi public figure seperti Nikita Mirzani ada pro dan kontra, tapi dia tidak peduli itu karena basically dia juga kan orang terkenal, dia tahu resikonya menjadi public figure apa. Pencinta, pembenci itu biasa, tetapi dia janji sama saya, di mana ada yang ingin menjatuhkan Niki, dia akan ada di samping Niki. Itu janji dia ke saya. Nyai pernah bilang kalau kan setuju, Iya, hubungan ini pasti akan dibawa serius. Ini setuju. Pada saat itu, nah Kak Fitri setuju. iya emang mau serius. Gini ya. Ini kan bukan pernikahan, ini bukan kalian pacaran lalu kita tentu ada tahap-tahapnya. Kalau dibilang setuju untuk langkah pertama Niki menjalin hubungan yang serius, saya setuju. Tetapi kita lihat dulu ke depannya bagaimana. Kita harus mencocokkan dulu, apalagi budaya juga berbeda. Selama ini kalau saya pergi ke Paris sama Niki berapa 10 hari ya, saya keganggu tidur saya karena dia selalu FaceTime gitu. Dan saya lihat bagaimana mereka ini memang sama-sama cocok dari cara berbicara, cara bersikap, menghandle masalah. Saya perhatikan, saya nggak tidur tuh karena saya kepengen tahu juga apa sih yang Niki bahas gitu. Untuk langkah pertama saya sangat suka sama pasangan Niki yang sekarang. Tapi untuk jenjang ke depannya tentu saya perlu lebih mengenal dia lagi. Makanya nanti dia datang ke Indonesia, saya akan menghabiskan waktu bersama dia. Mungkin saya akan mengajak dia liburan biar saya tahu lebih dekat. Kita itu harus tahu seseorang kan kalau kita berhari-hari bersama dia. Kapan? Itu akan saya lakukan. Kapan rencananya ke Indonesia? Penasaran ya? Kasih tahu Kak Fitri, ya? kapan nih Kak Fitri bocorin? Apanya? Ke Indonesia. Jangan. Minggu. Jangan. Tungguin. Niki, Kak Niki selama ini sosok seperti apa sih partnernya ini so far? Dia metal banget sih. Ya, jadi pertama kali dia posting foto aku di Instagramnya dia banyak sekali dapat hadiah. Tapi dibalas-balesin. Iya, apalagi dari geng-geng sebelah situ dibalas gitu. Sampai akhirnya mereka pun lelah dengan sendirinya. Nah, biasanya nih yang muda-muda kalau cowok ada yang deket sama Niki kan baru posting aja udah diserang langsung biar gitu, langsung hilang. Kalau ini nggak, dia stay gitu, dia stay. Jadi aku tuh sekali lihat gitu, oh apa yang dia balas, oh ternyata dia ini yang bikin aku appreciate sama dia dan menghargai dia banget. Ternyata dia ngebalesinnya elegan banget gitu. Jadi itu yang buat aku jadi kayak ini patut untuk dipertahankan. Kita pernah ketemu Kak Fitri, mudah-mudahan sih ya akhirnya setuju dengan hubungan jalan bareng sama ini kan beda negara nih, beda tempat. Aku pindah ke depan. Sudah berpikir seperti itu, masuk sama seperti Planningnya begitu ya. Tapi kita lihat lagi karena kan sedih ya. Aku sedih kalau dia pindah. Tetap aku akan mempertahankan dia ada di sini. Cuman kalau untuk masa depan dia, anak-anak dia lebih baik tinggal di luar ya. Aku harus support juga. Tapi nggak masalah ini kayak boleh lagi nih dapet ini. Apa? boleh lagi tidak menyesal. Kalau ini kan bule asli, yang kemarin kan bule KW. Ini asli USA. Berarti memang warga negara Portugal ya? Bukan, Oh, Portugal iya. itu kan pertandingan. Berarti USA. Dia aslinya US. Berarti nanti pindah juga ke US ya Nik ya? Tahun depan insya Jalan Allah. berapa lama sih Mei? Kenalan, sekarang tuh kenalan nggak butuh lama. Yang penting bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Gitu aja. Nik, aku tuh harus merayakan diri aku untuk pindah. Kenapa? Karena aku tidak mau lagi gagal berumah tangga. Kalau misalkan aku tinggal di Indonesia, dia tinggal di Amerika, jamnya udah beda, Ada yang ngalah. jauh. Gitu. Jadi mau nggak mau aku harus mengalah karena aku pengen punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini niatan baiknya apa kalau diselenggarai tahun ini? Nyai, niatan baiknya. Nanti lihat aja Instagram Ike. Padanan penting ya juga nih. Apa? Sepadanan itu maksudnya mana? Kaya gitu. Ya, dia kaya banget. Dia kaya banget. Berarti di atasnya ya. Parah. Kan saya udah pernah bilang kalau Niki punya suami, saya bukan ngajarin dia matre ya, tapi minimal harus ada di atas dia karena biar dia itu nurut. Kalau dia punya pasangan yang taraf ekonominya di bawah dia, rasanya akan sia-sia karena egois Niki itu hampir sama dengan saya. Jadi saya mencontohkan diri saya aja, oke Niki, next kalau kamu punya suami minimal harus di atas kamu dalam segala apapun. Tapi Kak Fitri sudah siap ditinggal nih rencana tahun depan. Enggak, ya sekarang gini ya, sebetulnya kita mau tinggal di mana aja, sekarang itu udah deket.
ya kan, mau ke negara manapun udah deket, apalagi sekarang komunikasi kita udah bisa FaceTime apa ya, sebetulnya jarak nggak ada masalah, cuman yang mungkin kehilangan itu kalau tiba-tiba dia datang ke rumah, Aska sama Arkana main ke rumah, itu yang mungkin aku kehilangan, itu yang belum siap. Kalau jarak sih nggak masalah. Indah berarti siap meninggalkan kamu. Iya, udahlah dia kan jadi pembalap itu udah 12 tahun. Setahun dia digaji 5 juta US dollar. Lu kaliin aja diri. Selama 12 tahun dapat berapa dia? Sekarang dia udah retired ya, dia udah tinggal cabut tangannya aja. Dia juga udah bilang kok, kamu nggak usah kerja lagi, semua aku yang take care semuanya. Saya sudah siap karena kayak tipikal orang yang tidak bisa diam aja gitu harus. Ya, mungkin bakal jadi artis di Hollywood. Anak-anak diboyong ya Nyai ya? Iya, kalau Loli memang dia kan mau ke London, sekolah di London, tinggalnya di bawah tinggal 2, Aska sama Arka. Amerikanya di mana Kak Niki kalau boleh tahu? San Diego. San Diego. Nih, dulu kan juga pernah ketemu pembalap juga ya di Indonesia. Kalau itu mah toys. Itu teman saya, nggak ada. Jadi kalau ada yang berpikir kemarin juga sempat sama pembalap, enggak, itu cuma teman aja. Kebetulan dia datang ke Indonesia, Kita ketemu dan memang ada acara di sana. Jadi jangan diartikan kalau Niki ketemu laki-laki terus kalian artikan pacaran, nggak gitu konsepnya. terus nanti punya anak lagi, anaknya tunggal semua. Emang kenapa kalau anak gua tunggal semua? Kan yang sulung ya? Emang kenapa kalau anak gua sulung semua? Orang yang punya rahim gua, yang lahirin gua, netizen yang ribet. Kalau kamu bunting lagi 12 kali lagi, so what? Kan yang penting anak-anaknya nggak ada yang kelantar. Nyai, kemarin sempat viral pas di interview spelling cara penyampaian itu Inggrisnya seperti apa? Iya, jadi waktu di interview itu kan dari mendadak banget. Jadi itu dari TV Malaysia. Dia maunya pakai bahasa Melayu. Lah, tambah nggak ngerti gue kan. Terus gimana nih ngomongnya gitu kan? Akhirnya karena mendadak dan nggak pernah, itu pertama kali nonton MotoGP secara langsung live gitu. Nah, jadi nggak tahu mau ditanya apa, itu udah nervous duluan. Takutnya ditanya tentang siapa pembalap, nama-namanya atau bagaimana segala macam. Jadi gue tuh udah mau ditanya apa nih gitu. Jadi udah nervous duluan gitu. Dan interviewnya tuh nggak ngomong dulu misalkan ke American Racing Team-nya atau apa, ini langsung bener-bener ditodong gitu kayak kalian gitu kan. Jadi gue udah mau ngomong apa gitu. Akhirnya Mungkin kalian juga suka ini ya. Kan kalian mengikuti perjalanan Niki dari apa? Niki itu bukan pencinta balap motor. Dia ada di situ tuh menemani kekasihnya. sampai salah menyebutkan motor GP, harusnya MotoGP, karena memang itu pertama kali seumur hidup, dan memang dari dulu sampai umur 36 tahun nggak pernah tahu tentang balapan itu apa, MotoGP itu apa, Formula One itu nggak pernah tahu. Kesana tuh memang diundang gitu. Jadi kalau ada salah-salah ya buat aku sendiri wajar aja sih gitu. Pada akhirnya jadi bahan bulian dari mungkin musuh atau apa yang tidak Biasa kalau selebriti kan gitu, harus terima dicinta, harus terima dibenci. Tapi kan itu bukan kasus yang besar gitu, itu bukan kasus yang gimana banget sampai akhirnya guanya jadi gimana, nggak biasa aja.